Warisan taktik lama kembali dipakai, atau justru jadi senjata baru yang bikin lawan panik? Warisan taktik STY berlanjut, John Herdman terapkan skema 3 back di FIFA Series 2026. Duel sengit papan atas, Persija Jakarta harus puas ditahan Borneo VC. Tampil jadi starter, Sandy Walsh selangkah lagi bawa Buriram United ke perempat final AFC Champions League Elite. Jangan lupa subscribe, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ada yang bilang ini era baru, tapi ada juga yang merasa, loh kok rasanya familiar ya? Karena ternyata pola permainan yang dulu identik dengan Shin Tae-yong bisa saja hidup lagi. Sejak resmi menangani timnas Indonesia, nama Herdman langsung jadi bahan diskusi. Bukan cuma soal filosofi, tapi juga cara dia membangun sistem permainan. Dan menariknya, kalau kita lihat rekam jejaknya saat membawa Kanada bersinar di Piala Dunia, Herdman punya satu ciri khas yang cukup kuat, formasi 3 back sejajar. Di era sebelumnya, skema 3 back memang jadi fondasi Indonesia. Sistem ini memberi keseimbangan antara agresivitas menyerang dan bertahan. Jadi ketika rumor Herdman akan memakai formasi 3-4-3 atau 3-5-2 muncul jelang FIFA Series Maret nanti, wajar kalau publik langsung penasaran. Apalagi kalau kita lihat kandidat back yang siap dimainkan. Nama pertama yang hampir pasti ada di starting 11 adalah Jay Itzes. Back yang kini merumput di Serie A bersama Sassuolo punya kualitas yang jarang dimiliki back Asia Tenggara. Tenang, vision bagus, dan leadership. Dalam sistem 3 back, Itzes sangat cocok jadi komando lini belakang. Dia bukan cuma bertahan, tapi juga memulai serangan dari bawah. Di sisi kanan pertahanan, opsi kuat jatuh ke Kevin Dix. Pengalamannya di Eropa bikin dia punya keunggulan duel, positioning, dan distribusi bola. Sementara di sisi kiri, banyak analis menilai nama Rizky Ridho adalah pilihan paling realistis. Ridho sudah terbiasa dengan sistem 3 back dan chemistry-nya dengan Itzes cukup solid. Kalau trio ini benar dimainkan, ini bisa jadi salah satu lini pertahanan paling seimbang yang pernah dimiliki Indonesia. Tapi, jangan lupa satu nama yang mulai naik daun di Eropa, Justin Hubner. Performa impresifnya membuat persaingan di lini belakang jadi panas. Dan Herdman dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dengan data performa pemain. Artinya, tidak ada jaminan posisi aman. Dan disinilah drama taktik mulai terasa. Apakah Herdman benar-benar melanjutkan fondasi lama atau justru memodifikasinya jadi sistem yang lebih modern? Karena di sepak bola modern, sistem yang sama bisa menghasilkan cerita yang sangat berbeda. Sementara timnas masih menyusun puzzle taktik, di Liga Indonesia justru tensi pertandingan sudah langsung meledak. Pertandingan papan atas yang digelar di Stadion Megah Jakarta International Stadium benar-benar menghadirkan drama. Pertemuan antara Persija dan Borneo bukan sekedar laga biasa. Ini duel yang bisa mengubah arah persaingan di papan atas. Babak pertama berjalan cukup ketat. Kedua tim sama-sama berhati-hati. Skor masih 0-0, tapi atmosfer stadion sudah panas. Lalu babak kedua baru dimulai dan boom! Gol cepat langsung tercipta. Persija membuka keunggulan di menit pertama babak kedua, membuat stadion bergemuruh. Namun Borneo bukan tim yang mudah panik. Serangan demi serangan mulai dibangun dengan rapi. Dan akhirnya, mereka menyamakan kedudukan. Pertandingan berubah jadi duel terbuka. Persija kembali unggul lewat gol spektakuler gelandang Brazil Fabio Calonego, roket keras yang sulit dihentikan kiper. Di titik ini, banyak fans merasa pertandingan sudah selesai. Tapi inilah sepak bola. Borneo terus menekan hingga menit akhir. Dan tepat di injury time, gol dramatis terjadi. Skor berubah jadi 2-2. Stadion sempat terdiam sejenak. Gol telat itu membuat Persija gagal mengamankan 3 poin penting. Dengan hasil ini, peta klasemen tetap panas. Persija masih di posisi kedua, Borneo tepat di belakangnya. Sementara Persib Bandung masih bertahan di puncak setelah sebelumnya bermain imbang melawan Persebaya Surabaya. Artinya, persaingan gelar season ini benar-benar belum bisa ditebak. Dan jujur saja, ini yang bikin Liga Indonesia makin seru ditonton. Dari panasnya Liga Indonesia, kita pindah ke panggung Asia. Di sana, satu pemain timnas Indonesia diam-diam sedang bikin langkah besar. Perjalanan Sandy Walsh bersama Buriram United sekarang memasuki fase yang sangat menentukan. Di babak 16 kompetisi Asia, mereka menghadapi lawan kuat dari Australia, yaitu Melbourne City FC. Dan kabar baiknya, Sandy dipercaya langsung jadi starter. Ia dimainkan sebagai bek sayap, peran yang menuntut stamina tinggi dan disiplin taktik. Selama pertandingan, Sandy tampil cukup solid. Statistiknya juga menarik, 8 kontribusi defensif, 2 tackle bersih, dan 2 clearance penting.
Ratingnya 7,3. Bukan performa yang heboh, tapi efektif dan stabil. Skor akhir 1-1. Dan hasil ini membuat leg kedua nanti jadi sangat krusial. Yang menarik, pertandingan berikutnya akan digelar di kandang Buriram. Secara psikologis, ini keuntungan besar. Dan kalau Buriram berhasil lolos, ini akan jadi pencapaian penting, bukan cuma buat klub, tapi juga buat pemain Indonesia yang tampil di level Asia. Kalau kita lihat dari 3 berita ini, ada yang menarik. Sepak bola Indonesia sedang berada di fase transisi yang unik. Timnas sedang membangun era baru, liga domestik makin kompetitif, dan pemain Indonesia mulai menunjukkan eksistensi di kompetisi Asia. Tapi pertanyaan besarnya masih menggantung. Apakah sistem lama yang sukses di masa lalu bisa kembali membawa Indonesia naik level? Atau justru kita sedang menuju sesuatu yang lebih besar? Karena kadang, revolusi sepak bola bukan datang dari perubahan total. Sekarang pertanyaannya buat kalian. Kalau benar timnas nanti pakai skema 3 back lagi, menurut kalian ini langkah aman atau justru terlalu beresiko? Tulis pendapat kalian di komen, karena jujur, cerita sepak bola Indonesia sekarang baru mulai panas.